Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kurva, yaitu kami akan menjelaskan nanti tentang kurva permintaan, kurva penawaran, dan kurva keseimbangan. Baik, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Apa sih definisi kurva permintaan? Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah permintaan yang diminta. Hukum permintaan berbunyi apabila harga suatu barang itu naik, maka permintaan akan menurun. Dan apabila harga suatu barang itu menurun, maka permintaan akan naik. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, peningkatan pendapatan konsumen. Yang ketiga, harga barang substitusi dan komplementer. Yang keempat, selera pasar. Yang kelima, ekspektasi harga masa depan. Yang keenam, jumlah pembeli. Baiklah, selanjutnya untuk pembahasan kurva permintaan, saya akan membahas tentang perubahan pada kurva permintaan. Perubahan pada kurva permintaan tersendiri punya dua macam. Yang pertama, yaitu pergerakan sepanjang kurva. Ini disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Yang kedua yaitu pergeseran kurva yang disebabkan oleh faktor-faktor lain selain harga barang itu, seperti peningkatan pendapatan konsumen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva pergerakan permintaan. Di sini bisa kita lihat, ini adalah sumbu B dan sumbu P. Sumbu B itu price atau harga, sumbu itu adalah quantity atau jumlah barang. Nah, di sini apabila harga itu naik, maka pergerakan kurva permintaan akan bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Sebaliknya, apabila harga itu menurun, harga suatu barang menurun, maka pergerakan kurva permintaan akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, itu disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali harga barang itu sendiri. Misalkan peningkatan pendapatan konsumen, tentu harga produk lain, selera konsumen, harapan, dan jumlah pembeli. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa apabila D bergerak ke direction, maka bergeser ke kanan atas disebabkan karena terjadinya kenaikan faktor lain. Sedangkan jika D bergerak ke direction action, maka terjadi pergeseran ke kiri bawah disebabkan terjadinya penurunan faktor lain, sepertinya penurunan pendapatan konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran. Apa itu definisi kurva penawaran? Definisi kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan barang yang ditawarkan. Hukum penawaran adalah jika harga barang naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan juga akan naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: harga barang itu sendiri, biaya produksi, teknologi, harga barang terkait, kebijakan pemerintah, ekspektasi harga masa depan, dan jumlah produsen. Perubahan pada kurva penawaran. Pergerakan sepanjang kurva disebabkan oleh perubahan harga. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang kurvanya. Jadi hukumnya tadi, jika harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Jadi kurva ini bergeser dari kiri atas ke kiri bawah, kanan atas. Jadi jika harga ini naik, maka penawaran juga akan naik seperti ini. Nah, bagaimana jika harga naik dan harga turun atas pergerakan kurvanya? Jika harga naik, maka kurva ini dari kiri bawah ke kanan atas akan naik seperti ini. Nah, jika akan turun, maka pergeserannya sebaliknya dari kanan atas ke kiri bawah.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Definisi keseimbangan pasar itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh pembeli sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada suatu harga tertentu. Nah, lalu bagaimana sih penyesuaian kondisi keseimbangan pasar tersebut? Yang pertama yaitu apabila harga di atas harga keseimbangan pasar, maka akan terjadi surplus yang disebut juga dengan kelebihan penawaran. Kemudian yang kedua adalah apabila harga di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kekurangan yang juga bisa kita sebut dengan kelebihan permintaan. Nah, pada kurva keseimbangan ini merupakan suatu titik di mana bertemunya kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Di sini letak titik tersebut. Nah, jadi pada titik ini pasar akan mencapai keseimbangan di mana tidak ada kelebihan atau kekurangan barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, pada kurva keseimbangan ini juga menunjukkan harga dan juga kuantitas yang optimal pada suatu pasar. Harga tersebut mencerminkan nilai sejati suatu barang atau jasa tersebut, dan juga kuantitas itu sendiri merupakan jumlah barang yang tersedia yang disediakan oleh penjual. Selanjutnya saya akan menyimpulkan kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan dan penawaran sangatlah penting dalam ekonomi karena membantu kita melihat bagaimana harga dan kuantitas barang ditentukan di pasar. Kurva permintaan menunjukkan bagaimana jumlah barang yang diminta oleh konsumen, sementara kurva penawaran menunjukkan bagaimana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, berubah dengan perubahan harga. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga kita akan memahami kurva permintaan dan penawaran. Sekian, terima kasih.